Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Pak Deru, TS2, dan juga teman-teman sekalian. Saya Zelia Zahra dengan NPM akhir 100. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis saya mengenai strategi formulation dari PT Bayu Buana, yang mencakup strategi korporat, bisnis, fungsional, serta pemilihan strategi berdasarkan analisis matriksnya. Dimulai dari company overview dari PT Bayu Buana. Bayu Buana sendiri merupakan pioner industri travel Indonesia yang berdiri sejak 1972 dan menjadi biro perjalanan pertama yang tercatat di Bursa Efek. Dengan layanan yang lengkap dan jaringan yang luas, perusahaan ini mempunyai fondasi yang kuat dan juga terus berinovasi lewat digitalisasi. Visi dari PT Bayu Buana adalah menjadi pilihan utama dalam layanan perjalanan dan wisata. Sedangkan untuk misinya berfokus pada pelayanan terbaik melalui teknologi, keahlian staf, dan pelayanan dengan segenap hati. Kemudian terdapat 5 strategi utama yang saat ini dijalankan oleh PT Bayu Buana. Mencakup ekspansi cabang, transformasi digital, penguatan layanan korporat dan MICE, penawaran paket eksklusif dan promosi, serta fokus pada pengembangan pariwisata yang berkelanjutan. Untuk menjaga relevansi dan pertumbuhan di industri pariwisata yang sangat dinamis, Bayu Buana ini mengadopsi beberapa strategi korporat utama. Yang pertama ada growth strategi concentration, yang berfokus pada penguatan layanan inti yang sudah menjadi kekuatan utama pada perusahaan. Yaitu yang pertama ada digitalisasi sistem booking internal di tahun 2020. Mereka mengembangkan sistem reservasi dan juga manajemen pemesanan sendiri. Kemudian penambahan layanan travel konsultan pribadi di tahun 2022, perusahaan ini meluncurkan layanan one-on-one travel konsultan untuk pelanggan korporat dan juga premium. Kemudian yang terakhir, yaitu meluncurkan paket wisata hybrid di tahun 2023 yang memperkenalkan tur virtual lewat Zoom atau juga YouTube Live dengan perjalanan fisik. Nah, untuk corporate strategi yang kedua, yaitu growth strategi diversification yang bertujuan untuk menambah lini layanan baru yang masih relevan dengan bisnis utama. Yang pertama ini ada pengembangan layanan travel insurance di tahun 2022, yaitu Bayu Buana bekerja sama dengan perusahaan asuransi untuk menawarkan paket perlindungan perjalanan. Dan yang kedua, yaitu peluncuran layanan visa dan dokumen perjalanan di tahun 2023. Perusahaan ini mulai menyediakan layanan pengurusan visa, paspor, dan juga dokumen resmi lainnya. Dan yang terakhir, yaitu pelatihan tour guide dan juga travel konsultan di tahun 2024. Mereka ini mendirikan program pelatihan dan juga sertifikasi bagi pemandu wisata serta konsultan perjalanan. Nah, di sini ada delay or stability strategy. Yang pertama, mereka ini menunda ekspansi cabang fisik baru di tahun 2024 sampai 2025 karena konsumen ini semakin beralih ke layanan digital. Dan yang kedua, mereka juga mempertahankan fokus pada segmen layanan korporat di tahun 2024 sampai 2025. Mereka mengutamakan layanan untuk klien korporat yang selama ini menjadi sumber pendapatan yang utama. Kemudian yang terakhir, mereka juga mengadakan pameran wisata di tahun 2024. Bayu Buana ini menggelar pameran wisata untuk mendorong penjualan dan juga meningkatkan brand awareness serta menarik minat liburan konsumen. Masuk ke bisnis strategi dari Bayu Buana yang dimulai dari strategic business unit. Ini terbagi menjadi 4, yaitu agar lebih fokus dalam melayani segmen yang berbeda. Yang pertama itu ada layanan perjalanan korporat yang fokusnya pada penyediaan layanan perjalanan dinas untuk perusahaan, lembaga pemerintah, dan juga institusi lainnya. Yang kedua ada MICE, yaitu menyediakan layanan perencanaan dan pelaksanaan event untuk klien korporat dan juga pemerintahan. Yang ketiga ada digital
platform yang fokusnya itu pada pengembangan platform digital untuk pemesanan tiket, hotel, dan juga paket wisata. Dan yang terakhir ada pariwisata and leisure yang melayani segmen wisatawan individu atau kelompok untuk paket wisata domestik dan juga internasional. Di sini ada bisnis strategi kompetitif Bayubana yang terdiri dari timing tactic dan juga market location. Untuk timing tacticnya sendiri, yaitu first mover dengan meluncurkan platform pemesanan online lebih awal untuk mengikuti tren digital. Dan untuk market location-nya sendiri, itu ada encirclement, yang pertama itu memiliki jaringan cabang luas di kota besar, kemudian menyediakan layanan perjalanan yang terintegrasi, dan juga yang terakhir pemasaran multi-channel yaitu offline dan online. Untuk strategi flanking manuver sendiri, yaitu ada ekspansi ke pasar korporat melalui pembukaan kantor implant dan juga pengembangan layanan digital untuk menjangkau pasar yang melek teknologi. Nah, untuk bisnis strategi kooperatif, yaitu menunjukkan bahwa Bayu Buana ini menjalin kemitraan strategis dengan trip affiliates network untuk memperkuat distribusi digital dan juga efisiensi operasional melalui platform IaaS, yaitu kolaborasi ini memperluas jangkauan pasar dan juga mempercepat transformasi digital perusahaan secara efektif. Masuk ke fungsional strategi dari Bayu Buana yang terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada bagian marketing, yaitu menargetkan konsumen di kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Medan, serta didukung dengan jaringan 22 cabang di seluruh Indonesia. Kemudian menargetkan profesional usia 25-55 tahun untuk perjalanan bisnis dan MICE. Kemudian keluarga muda 30-45 tahun untuk liburan, dan mahasiswa 18-25 tahun untuk studi atau wisata kelompok. Dan yang terakhir itu menargetkan individu dengan gaya hidup suka menjelajah tempat baru dan juga menghargai kenyamanan serta kualitas layanan dalam perjalanan. Untuk bagian finance sendiri, di bagian financing, Bayu Buana ini memiliki struktur keuangan yang kuat dan juga likuiditas yang sehat, tanpa utang dan rasionya lancar. Untuk investmentnya, jadi pada tahun 2023, Bayu Buana ini mengalokasikan 40 miliar rupiah untuk transformasi digital dan juga peningkatan kualitas layanan. Dan di bagian dividen polisinya, sebagai bentuk apresiasi kepada pemegang saham, perusahaan ini membagikan dividen Rp75 per saham dengan total 26,4 miliar yang didorong oleh peningkatan laba bersih hingga 64,83% dibanding tahun sebelumnya. Untuk operasional Bayu Buana ini fokus pada 3 hal utama. Yang pertama ada design of good and service, yaitu paket wisata dirancang secara fleksibel dan juga bisa dipersonalisasi sesuai kebutuhan pelanggan. Kemudian untuk managing quality-nya, kualitas dijaga lewat pelatihan staff dan juga sistem feedback real time untuk memastikan layanan selalu responsif dan juga memuaskan. Yang terakhir ada proses and capacity design, yaitu sistem reservasi otomatis dan juga back-end terintegrasi yang memungkinkan proses efisien dan juga siap menghadapi lonjakan permintaan. Yang terakhir ini ada fungsional strategi dari HR, yaitu di bagian procurement sendiri, Bayu Buana ini merekrut karyawan melalui berbagai platform online dan juga menjaring talenta muda lewat program magang serta kerjasama dengan institusi pendidikan. Yang kedua, di bagian development sendiri, Bayu Buana ini mengembangkan karyawan melalui pelatihan, peningkatan keterampilan, dan juga jalur karir yang terstruktur untuk mendukung pertumbuhan profesional. Dan di bagian maintenance sendiri, yaitu memberikan kompensasi kompetitif, membangun lingkungan kerja yang inklusif, meningkatkan terlibatan karyawan lewat program penghargaan, kesejahteraan, dan juga komunikasi yang transparan. Masuk bagian matrix and selected strategy. Nah, untuk matrix, yang pertama ini ada BCG Matrix. Bayu Buana menempati cash cow,
Dengan pangsa pasarnya 17%, fokusnya itu pada efisiensi untuk meningkatkan profitabilitas. Nah, untuk IE matriknya sendiri yaitu berada di kuadran invest and grow, yaitu memiliki peluang untuk memperkuat posisinya dengan mengembangkan produk dan juga layanan serta memperluas pangsa pasarnya. Ini itu Bayu Buana skornya itu di 3,06 dan juga 2,95. Nah, untuk strategi yang dipilih, Bayu Buana ini ada tiga strategi. Yang pertama ada strategic differentiation, strategi utama yang dipilih karena bagi Bayu Buana, eh, memanfaatkan reputasi merek dan juga jaringan distribusi untuk menawarkan layanan yang lebih unik dan juga bernilai lebih, sehingga efektif untuk bersaing di tengah dominasi online travel agency. Nah, yang kedua ini ada strategi digital enhancement, dipilih karena pentingnya adaptasi terhadap teknologi dan juga perubahan preferensi pelanggan. Strategi yang terakhir yaitu cost efficiency and domestic focus. Strategi ketiga ini dipilih karena sesuai dengan kondisi ekonomi dan juga tren konsumen yang kini lebih memilih destinasi yang domestik. Sekian presentasi dari saya mengenai perusahaan Bayu Buana. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.